Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Irfan, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 051165049. Pada video kali ini saya akan mengerjakan pada tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini kita akan memasukkan perintah-perintah pada command prompt, yaitu cd kelas cls bawah. Langsung saja kita akan masuk, kita membuka command prompt. Kita akan memasukkan perintah yang pertama, itu memasukkan perintah cd. Memunculkan seperti ini rekan-rekan. Kemudian kita akan memasukkan perintah yang kedua, yaitu cls. Akan menghapus, karena cls ini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer dan digunakan untuk menampilkan file teks. Kemudian kita masukkan perintah yang ketiga, yaitu cls berfungsi menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu kita bahwa cls memberikan layar ini. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki bantuan yang mendalam. Kemudian perintah yang keempat, yaitu dir. Perintah yang keempat ini berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Berikut yang ditampilkan oleh GMD dengan menggunakan perintah dir, menampilkan file directory. Kemudian perintah yang kelima, kita akan memasukkan ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter terpasang pada komputer. Seperti yang ditampilkan konfigurasi Windows IP, wireless LAN adapter. Kemudian untuk perintah yang keenam, yaitu ipconfig/all. Perintah ini berfungsi memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MIC address yang digunakan. Kita masukkan ipconfig/all. Berikut tampilannya ya. Tampilan yang ditampilkan lebih lengkap. Windows IP konfigurasi. Nama desktop Irfan, ini nama saya, ini Irfan. Yang muncul di sini. Tampilannya rekan-rekan. Kita lanjutkan dengan perintah yang ke-7, yaitu ipconfig/. Perintah ini berfungsi menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Ikut tampilannya. Sangat lengkap, semuanya sudah masuk di sini. Kemudian yang ke-8,
ke-8 adalah IP config release. Perintah ini berfungsi untuk melepaskan atau merestart semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian dinonaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Karena ini beresiko dan saya takut nanti kehilangan IP address saya, kita lanjutkan pada perintah ke-9, yaitu IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik yang berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian perintah yang ke-10 yaitu IP config display DNS. Display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Berikut tampilan dari perintah ke-10 IP config display DNS. Kemudian kita lanjutkan perintah yang ke-11, yaitu memasukkan perintah IP config DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita lanjutkan dengan perintah nomor 12, yaitu np config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS cache. Request operation. Kita coba ada. Selanjutnya perintah nomor 13, yaitu masukkan ping. Ping digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Misalnya untuk buka ini www.putih.id. Ping. Yang masih nulis DNS. Kita coba ping. Menunjukkan data berikut www.putih.id 192.124 dengan 32 byte of data. Static for 92.124.24.9128. Send. Sangat lengkap sekali. Kemudian kita melanjutkan ke perintah yang ke-14. Perintah yang ke-14 yaitu net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStart sama dengan Task Manager.
Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nested menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita tunggu beberapa saat. Selesai. Perintah nested menampilkan mulai dari sini yang ditampilkan oleh perintah netstart. Kemudian kita masukkan perintah yang ke-15 yaitu reset. Reset perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Berikut tampilannya dari reset. Kita lanjutkan perintah yang ke-16 yaitu mapping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Mapping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan thread. Nampilkan seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan perintah yang ke-17 yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. NSLOOKUP, coba kita masukkan NSLOOKUP. Kemudian kita lanjutkan perintah yang ke-18 yaitu nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer jaringan yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan IP seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak yang lainnya. Kemudian pada nomor 19 kita akan memasukkan perintah route. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router untuk gateway. Ikut tampilan dari perintah route. Kemudian yang terakhir kita akan memasukkan perintah net. Perintah ini berfungsi untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dalam membuat modifikasi. Ikut tampilannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.